Lu pasti pernah ngerasa, kok hidup orang lain tuh kayak gampang banget. Baru resign, 2 hari udah dapat kerjaan baru. Nongkrong bentar, dapat kenalan yang ngasih project gede. Main reels doang, tiba-tiba viral dan dapat endorse. Sedangkan lo, bangun pagi aja udah males. Ngerjain kerjaan kayak zombie, dan tiap akhir bulan, isi rekening kayak kuburan, sepi dan gelap. Lo mulai mikir, apa gua kurang ibadah? Apa gua kurang bersyukur? Apa Tuhan lupa sama gua? Tenang, Tuhan gak lupa. Tapi mungkin lo yang belum pantas. Mungkin masalahnya bukan di rezekinya, tapi di cara hidup lo yang belum siap nerima. Dan di video ini, kita bakal ngomongin semua alasan kenapa rezeki nomplok gak pernah mampir ke hidup lo. Kalau lo siap, mari kita mulai. Lo pernah mikir gak sih, rezeki nomplok tuh datangnya kayak sulap. Kayak tiba-tiba ada orang dapat warisan, tiba-tiba dapat hadiah undian mobil, tiba-tiba ada proyek gede masuk, tiba-tiba dapat jodoh yang tajir melintir. Dari luar, itu semua kelihatan kayak hoki doang. Kayak semesta lagi iseng nangundi nasib lo. Tapi kenyataannya, rezeki itu nggak pernah acak. Lo nggak dapet karena lagi sial. Mereka dapet karena udah siap. Rezeki itu kayak air. Dia cuma ngalir ke tempat yang bisa nampung. Kalau hidup lo masih bocor sana-sini, ya rezeki cuma numpang lewat. Bahkan mungkin kabur duluan. Coba lo pikir, kalau semesta beneran ngasih rezeki gede ke sembarang orang yang mentalnya belum siap, yang hidupnya masih hancur berantakan, itu sama aja kayak nyiram bensin ke api. Misal ya, lu tiba-tiba dapat 1 miliar, tapi kalau lu nggak tahu cara ngatur duit, nggak bisa bedain mana keinginan mana kebutuhan, nggak ngerti cara nyimpen, dalam 6 bulan aja tuh duit bisa habis. Dan yang tersisa, penyesalan, utang, dan kebingungan. Makanya, rezeki gede itu nyari orang yang siap, bukan yang cuma pengen. Dan sayangnya, banyak dari kita itu pengen lebih, tapi hidupnya belum layak dapat lebih. Lu mau dapat proyek gede, tapi kerjaan kecil aja masih suka telat. Lu pengen dapat pasangan yang suportif dan sukses, tapi lu sendiri masih sering drama, gak mandiri, dan malas berkembang. Lu mau punya bisnis yang untung besar, tapi belajar tentang keuangan bisnis aja ogah-ogahan. Terus abis itu bilang, ya emang belum rezekinya aja. Gini, rezeki nomplok itu bukan hadiah dari langit yang jatuh sembarangan. Itu hasil kombinasi antara kesiapan, habit, mindset, dan tanggung jawab. Coba deh lihat orang-orang yang sering dapat berkah nggak terduga, kalau lu kulik lebih dalam, hidup mereka biasanya rapi. Bukan dalam arti selalu kaya ya, tapi mentalnya udah siap nanggung tanggung jawab besar. Mereka disiplin, mereka jujur dalam kerja, mereka nggak ngeluh doang, tapi gerak. Dan yang paling penting, mereka hidup seolah-olah rezeki gede bisa datang kapan aja, dan mereka siap nerima. Lu pernah dengar nggak kutipan ini? Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Tapi bahkan kalaupun datang, dia nggak bakal nunggu lama-lama kalau lu nggak segera buka pintu. Nah, pertanyaannya sekarang, lu udah siap belum buka pintu itu? Atau selama ini lu malah tidur di dalam, nonton TikTok, dan ngarep semesta masuk lewat jendela? Jadi mulai sekarang, kalau lu belum dapat rezeki nomplok, jangan buru-buru nyalahin semesta. Ngaca dulu, tanya ke diri sendiri, gue udah bener belum cara hidupnya? Gue udah layak belum buat dikasih yang lebih? Karena rezeki nomplok, itu bukan soal keberuntungan, itu soal kesiapan. Lo pernah nggak sih ngerasa hidup tuh nggak adil? Ngerasa lo udah kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja? Sementara ada orang yang kelihatannya santai banget, tapi duit ngalir terus ke dia. Terus lo mulai ngomong sendiri di dalam hati, ya emang nasib gue aja kali jelek, gue nggak seberuntung mereka, gue mah siapa? Nah, kalau lo sering ngomong gitu, gue kasih tahu sekarang, lo lagi terjebak dalam mindset korban. Apa itu mindset korban? Itu mentalitas di mana lo selalu ngerasa jadi pihak yang tertindas, yang sial, yang gak berdaya, yang cuma bisa nunggu perubahan dari luar, tanpa pernah mikir buat ubah sesuatu dari dalam diri lo sendiri. Orang dengan mindset ini hidupnya pasif. Ngelihat orang sukses, bilang dia mah enak, punya koneksi. Ngelihat orang tajir, bilang pastilah anak orang kaya. Ngelihat orang naik kelas, bilang udah takdirnya aja. Padahal mereka nggak lihat betapa banyak kerja keras, jatuh bangun, disiplin, dan keputusan berat yang orang itu ambil di balik layar. Tapi mindset korban suka males ngakuin itu. Karena lebih gampang nyalahin faktor luar daripada ngakuin bahwa mungkin gue sendiri yang kurang gerak. Lu sadar nggak? Mindset korban ini bisa jadi alasan paling nyaman buat nggak ngapa-ngapain.
Karena kalau semua salahnya nasib, berarti lo bebas dari tanggung jawab. Lo bisa tetap males, tetap buang waktu, tetap hidup asal jalan, dan tetap nyalahin dunia. Tapi sayangnya, dunia nggak peduli. Rezeki nggak nyari orang yang banyak alasan. Dia nyari orang yang mentalnya tahan banting, yang meskipun sekarang keadaannya nggak ideal, tapi tetap gerak, tetap belajar, tetap usaha. Lo tahu nggak, banyak orang yang sebenarnya punya potensi gede, tapi sayangnya mereka hancur bukan karena kurang kemampuan, tapi karena terlalu tenggelam dalam pola pikir, gue nggak bisa, karena hidup emang begini. Padahal bisa jadi, hidup lo begini justru karena lo milih buat mikir kayak gitu. Gue kasih contoh, ada yang pengen dapat kerjaan lebih baik, tapi CV nggak pernah diupdate. Ada yang pengen rezekinya nambah, tapi belajar skill baru aja males. Ada yang pengen punya tabungan, tapi tiap weekend pasti nongkrong mahal. Ada yang pengen dilirik peluang, tapi kerjaan kecil aja nggak dikerjain sepenuh hati. Lalu mereka nyimpulin, emang rezeki gue segini doang. Bukan bro, itu bukan rezeki lo yang segitu, tapi karena mindset lo mandek di situ. Kalau lo pengen hidup lo naik kelas, lo harus mulai dari ngubah cara lo mikir. Stop jadi korban, stop nyalahin nasib, stop nunggu diselamatin. Rezeki nomplok nggak akan datang ke orang yang cuma duduk pasrah dan nunggu dunia kasihan. Dunia tuh kejam, tapi dia adil ke orang yang mau jalan terus, meski pelan-pelan, meski belum kelihatan hasilnya. Jadi mulai sekarang, tiap kali lo pengen nyalahin keadaan, tanya dulu ke diri sendiri, gue udah ngelakuin apa sampai pantas dapet yang lebih? Gue beneran gak bisa atau cuma belum nyoba cukup keras? Karena seringkali yang nahan rezeki itu bukan keadaan, tapi mental lo sendiri. Lo pernah gak sih bayangin, kalau tiba-tiba ada yang transfer 100 juta ke rekening lo, atau lo dapat proyek gede yang nilainya ratusan juta, atau dapat pasangan yang bener-bener suportif, dewasa, dan stabil? Sekarang, gue mau nanya balik. Lo siap gak nerima itu semua? Siap beneran, bukan cuma siap seneng doang? Karena banyak orang ngaku siap dapat lebih, tapi hidupnya aja belum beres. Disuruh ngatur gaji sendiri aja masih boncos. Disuruh bangun pagi masih drama. Disuruh komitmen dikit aja udah kabur duluan. Makanya banyak orang gak sadar, rezeki gede itu datang pakai syarat. Dan syarat pertama, hidup lo harus cukup kuat buat nanggungnya. Gue kasih analogi. Lo pengen mobil sport mewah, tapi jalan hidup lo masih kayak jalan rusak. Banyak lubang, penuh batu, gak pernah lo perbaiki. Kalau dikasih sekarang, yang ada malah nabrak sana-sini. Mobilnya rusak, lo-nya panik, dan ujung-ujungnya nyesel sendiri. Sama kayak duit gede, kalau mental lo masih kayak anak-anak, duit segunung pun bakal habis kayak debu. Dan ini bukan teori doang, data nyata nunjukin. Banyak pemenang lotre dan mantan atlet tajir yang akhirnya bangkrut. Bukan karena kurang uang, tapi karena nggak punya mental dan sistem buat megang kekayaan. Kenapa? Karena selama hidupnya, mereka nggak pernah belajar cara nangani uang, ngatur emosi, ngambil keputusan jangka panjang. Duit boleh datang cepat, tapi kalau lu nggak siap, duit juga bisa hilang lebih cepat. Dan ini berlaku juga buat semua hal. Lu pengen dapat pasangan dewasa, tapi lu sendiri masih childish dan egois. Lu pengen dapat kerjaan gede, tapi habit lu masih scroll HP pas jam kerja. Lu pengen punya bisnis laris, tapi mental lu rapuh pas dapat kritik sedikit. Lu ngerti gak sih? Rezeki besar itu kayak ujian level atas. Dan semesta cuman akan ngasih lu soal yang sesuai level lu. Lu gak akan dikasih ujian level 10 kalau lu masih ngerjain PR level 3 aja males-malesan. Jadi kalau sekarang lu belum dapet yang lu pengen, bukan berarti semesta jahat. Bisa jadi semesta lagi nunggu lu rapiin hidup lu dulu. Karena rezeki besar gak bisa tinggal di tempat yang berantakan. Gua gak bilang lu harus sempurna dulu baru layak dapet sesuatu, tapi minimal lu nunjukin bahwa lu bertanggung jawab. Bahwa lu pengen belajar. Bahwa lu serius siapin wadahnya. Lu mau dapat lebih, tunjukin kalau lu sanggup megang itu. Mulai dari hal kecil. Gaji kecil, lu kelola dengan bener. Waktu luang, lu pakai buat belajar atau rebahan. Kalau lu dikasih tanggung jawab, lu ngerjain full atau sambil ngedumel. Semua itu jadi indikator. Semesta, orang lain, bahkan peluang-peluang di luar sana, mereka ngelihat sinyal itu. Kalau sinyalnya bilang, gue masih berantakan, jangan kasih gue rezeki gede dulu. Jangan heran kalau sampai sekarang lu belum dapet yang lu harap. Ingat, bukan karena lu gak pantas dapet lebih, tapi karena lu belum nyiapin diri lu buat nahan lebih. Lu pernah ngerasa gak,
Setiap kali lo mau naik level dalam hidup, ada aja ujian aneh yang muncul. Entah tiba-tiba kerjaan makin berat, keuangan makin cekak, lingkungan makin toksik, atau tiba-tiba muncul pilihan-pilihan yang bikin lo bingung setengah mati. Nah, itu bukan kebetulan, karena sebelum lo dikasih sesuatu yang lebih besar, semesta, atau Tuhan, atau hidup, atau apapun lo percaya, pasti nguji dulu. Gue tahu ini gak enak, tapi ini kenyataan. Karena hidup tuh bukan toko online yang bisa lo klik, tambah ke keranjang, check out sekarang, langsung dapet. Hidup tuh lebih kayak, lo pengen sesuatu, oke, gue uji dulu, lo beneran siap atau cuma pengen doang. Dan ujiannya itu kadang nyamar, bukan berupa pertanyaan kayak di soal ujian sekolah, tapi berupa kejadian. Respon lo terhadap kejadian itu yang dinilai. Lo bilang pengen dapat kerjaan bagus, lo diuji lewat bos yang toksik, supaya kelihatan lo bisa sabar atau malah kabur. Lo bilang pengen dapat penghasilan lebih, lo dikasih waktu luang, dipakai buat belajar atau buat rebahan doang. Lo bilang siap dapat jodoh yang dewasa, lo dikasih hubungan yang rumit dulu. Lo tangani dengan kepala dingin, atau lo malah drama. Semua itu kayak fit and proper test buat nunjukin lo beneran siap atau lo cuma pengen enaknya aja. Makanya kadang rezeki besar itu kayak gerbang otomatis yang gak akan kebuka sampai lo lulus ujiannya. Dan banyak orang gagal di sini. Karena pas ujiannya datang, mereka malah ngeluh, kenapa hidup gue makin susah? Kenapa semua orang kayaknya nyebelin? Kenapa gue malah makin capek? Padahal itu semua adalah tahapan. Itu semua bagian dari proses. Gue gak bilang semua hal buruk yang terjadi itu karena ujian dari semesta. Tapi banyak dari kita yang sebenarnya udah deket banget sama pintu rezeki besar. Cuma gagal di tes terakhir. Dan lo tahu apa yang paling nyakitin? Ujian itu gak bakal kasih tahu, ini tes terakhir ya, tinggal satu langkah lagi. Enggak, lo gak bakal tahu. Makanya banyak orang nyerah justru di titik yang paling deket sama keberhasilan. Lo dikasih uji dulu biar ketahuan apa lo beneran siap dikasih lebih atau cuma kuat pas pengen, bukan pas disuruh buktiin. Jadi mulai sekarang, jangan cuma minta hal besar. Tanyain juga ke diri lo, gue siap nggak kalau hal itu datang beneran? Kalau jawabannya masih ragu, berarti mungkin memang ujiannya belum selesai. Dan yang paling penting, jangan anggap ujian hidup sebagai hukuman. Karena seringkali, itu justru sinyal paling jelas bahwa lo lagi deket-deketnya dapat sesuatu yang besar. Jadi, setelah semua yang udah kita omongin tadi, satu kesimpulan paling jujur dan paling ngena adalah ini. Kalau lo pengen hidup lo berubah, ya lo harus ubah cara lo hidup. Sesederhana itu. Dan sesusah itu juga. Karena banyak orang pengen dapat hasil beda, tapi masih ngelakuin hal yang sama. Bangun siang, kerja asal-asalan, boros gaya hidup, malas upgrade diri, tapi terus bilang, semoga rezeki nomplok datang tahun ini. Bro, semoga aja nggak cukup. Kalau nggak ada gerak yang berubah, rezeki juga nggak bakal berubah arah. Mulai sekarang, daripada nunggu hoki, mending siapin diri buat layak dikasih hoki. Mulai dari catat pengeluaran, sekecil apapun, berhenti bandingin hidup lo sama orang lain, upgrade skill, bangun lebih awal, dan mulai treat diri lo kayak orang yang udah layak dapat banyak. Gue tahu, ini semua nggak instan. Lo nggak bisa berubah total dalam seminggu. Tapi, perubahan gede itu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecil yang konsisten, itu jauh lebih powerful daripada niat gede yang cuma muncul pas abis nonton video motivasi. Terakhir, gue cuma mau bilang ini. Lo nggak dapet rezeki nomplok, bukan karena semesta pelit, tapi karena hidup lo belum ngirim sinyal kalau lo siap dikasih lebih. Ubah sinyalnya, ubah cara hidup lo, biar semesta juga ngubah cara dia ngasih lo hadiah. Jadi sekarang lo udah tahu kenapa rezeki nomplok belum pernah mampir ke hidup lo. Bukan karena semesta jahat, bukan karena lo nggak cukup berdoa, tapi karena lo belum nyiapin diri lo buat nerima lebih. Dan ini penting banget. Rezeki besar bukan soal nunggu waktu, tapi soal siapin tempat. Lo nggak bisa ngarep dikasih lebih kalau lo masih hidup kayak orang yang cuman bisa cukup. Lo nggak bisa dapet hal gede kalau lo masih takut berubah dari hal kecil. Selama lo masih nyalahin keadaan, selama lo masih ngarep keajaiban tanpa usaha, selama lo masih hidup ngambang tanpa arah, ya jangan kaget kalau yang datang cuma sisa-sisa peluang. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting, hidup lo udah nunjukin sinyal bahwa lo layak dapat lebih atau belum? Kalau belum, perbaiki. Kalau udah, siap-siap. Karena semesta itu nggak pernah telat kasih hadiah, tapi dia juga nggak sembarangan milih penerima.
Kalau lo ngerasa video ini nyentil lo, itu bukan kebetulan. Lo nemu ini karena mungkin ini saatnya lo beneran berubah. Karena inget, rezeki gede nggak datang ke orang yang berharap, tapi ke orang yang siap dapatkannya. Kalau lo pengen bantu orang lain biar ikut sadar, share video ini ke mereka. Dan sampai jumpa di video berikutnya.